Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita akan belajar sebuah topik tentang faedah dari memaafkan. Kita terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua yang berseru kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini diberikan kesehatan dan nafas kehidupan, dan saat ini kami rindu bahwa firman-Mu menyertai bahkan menopang kami, membuat kami sadar akan segala kesalahan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh memiliki kerinduan hati di dalam melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di tahun 2021 itu ada 17 misionaris yang diculik oleh sebuah geng. Dan geng ini mengancam akan membunuh mereka beserta juga dengan anak-anaknya kalau tebusan yang mereka tuntut ini tidak dipenuhi. Lalu Bapak Ibu, luar biasanya semua misionaris ini dengan singkat cerita akhirnya dilepaskan dan berhasil melarikan diri. Bahkan di dalam kisah ini Bapak Ibu, setelah mereka selamat, para misionaris ini mengirim surat kepada orang-orang geng itu. Isinya kayak gini. Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu kami mengampuni kalian. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik ya, karena Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa pengampunan itu penuh kuasa. Bahkan dia juga katakan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Bahkan Yesus juga katakan kan ya, ketika menjawab Petrus, kamu itu harus mengampuni bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Dan bahkan di kayu salib kita melihat bahwa Yesus juga berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tetapi kerelaan untuk memaafkan itu adalah sifat ilahi. Memaafkan memang membuat kita dalam tanda kutip seperti memiliki sifat Allah Bapak Ibu. Kita cenderung salah, jatuh ke dalam salah satu perangkap yang salah dalam hal pengampunan. Yang pertama Bapak Ibu, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak penting, karena kita selalu bisa meminta maaf kemudiannya. Dan yang kedua, kita itu membatasi pengampunan Allah. Maksudnya perumpamaan dalam Matius 18 ini Bapak Ibu, Allah itu mengampuni dengan berlimpah dan tak terhingga. Tetapi kita juga harus menerima pengampunannya dan berperilaku sesuai dengan pertobatan kita. Nah kita ini juga patut mengampuni orang lain sebagaimana kita ini telah diampuni. Justru Bapak Ibu, pengampunan yang sejati itu tidak dapat dilakukan begitu saja. Hanya melalui Yesus baru kita dapat sungguh-sungguh mengampuni sesama. Disinilah kita melihat Bapak Ibu, ketika dua belah pihak melangkah maju mendapat suatu pemulihan dan rekonsiliasi, kita melihat bahwa dampak kerusakan itu nggak bisa dihindari. Dan kita butuh hikmat untuk mengelola hubungan yang terlampau menyakitkan, gak sehat. Pengampunan yang bisa dipulihkan hanya melalui hubungan itu bersama dengan Kristus. Maka kita bisa menjadi kesaksian bagi sesama kita, menjadi kasih perpanjangan dalam bagian Allah. Nah, apakah kita juga mau berusaha untuk melepaskan pengampunan supaya kemuliaan Tuhan juga dinyatakan? Itu pun juga dari pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ini bisa melepaskan kepada mereka yang menyakiti kita. Mari kita sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami tahu bahwa mengampuni adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kami, namun juga sulit untuk dilakukan. Kami memohon kiranya hikmat kuasa-Mu, bahkan kerelaan hati kami, kemauan kami, itu kami landaskan karena kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami manusia-manusia yang seringkali berada di dalam ego kami. Tetapi kami mau tunduk di dalam kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa sepanjang hari ini kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.